Ya, saya udah acara. Selamat malam untuk teman-teman. Halo, Mas Calvin. Eh, Selamat malam untuk teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin saya agak mulai lebih cepat 5 menit supaya ada persiapan. Saya lagi nunggu Mas Zamrud untuk gabung. Semoga tidak terjadi hal-hal yang keterlambatan. Halo, malam Mas Joko, Cak Iwan, Maha Guruku Cak Iwan. Halo, Mami, istriku datang juga. Ini masih nunggu Mas Zamrud. Jadi kita mau ngobrol soal tentang temanya itu sketsa saat ini. Jadi kayak tentang lebih ke tentang semangat bersketsa sih di masa pandemi ini, karena ya kita tahulah saat ini kan masa COVID, jadi sketsa kegiatan teman-teman bersketsa mungkin agak terganggu, agak bermasalah gitu. Halo Mas Calvin, kabar baik, sehat selalu. Mas Calvin sehat kan? Semoga sehat semua teman-teman. Cak Iwan, aduh, Maha Guruku satu ini emang gitu loh sukanya. Nggak pulang kampung, Cak. Ingat, Jawa Timur COVID salah satu yang tertinggi, nomor 2 setelah Jakarta. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Pasti belum potong ya, memang saya mohon maaf, saya belum potong rambut tadi karena saya mau potong rambut. Tukang potong rambutnya uang kembaliannya tidak cukup, jadi akhirnya ya sudahlah, nggak jadi potong rambut gitu. Makasih Mi. Terus apa itu Lentera Desa, halo selamat malam Bu Febri Pertiwi, terima kasih. Teh Eti, terima kasih. Sebentar, ini Mas Zamrud sudah masuk. Kok Mas Zamrud belum masuk? Saya masih nunggu Mas Zamrud. Ayo Mas Zamrud, masuk Mas. Ditunggu kehadirannya oleh teman-teman, karena teman-teman sudah mengharapkan ini pencerahan dari Mas Zamrud gitu. Sebentar, Mas Zamrud minta untuk digabungkan, saya gabungkan. Kita menunggu Mas Zamrud untuk ini. Tapi Mas Zamrud mungkin sinyalnya mungkin kadang agak jelek, karena Mas Zamrud harus lihat pohon kelapa dulu ya Mas Zamrud. Gimana sinyal bagus? Selama sinyal bagus? Wah. Tak pikir manjat pohon kelapa dulu baru dapat sinyal. Oke. Sorry, ini lambat nggak aku? Enggak, lumayan bagus. Tapi kadang agak sedikit terlambat sih ininya. Kacamata aku keluarga ya? Apa? Lepas aja ya? Enggak apa-apa. Iya. Iya. Oke, ini sambil siap-siap tadi tuh habis ya beres-beres, terus ya ngobrol-ngobrol sedikit. Cuma dibantu pasukan dombreng nyiapin. Oke. Ini kayaknya udah lumayan banyak ini teman-teman yang gabung Mas. Kayaknya cukup menyenangkan kegiatan malam ini, dan ya harapannya ada sesuatu pengalaman baru, cerita baru untuk kita semua gitu. Oh ya, hari ini bosan mandi siapa itu? Bosan mandi. Nanti bagi teman-teman kalau ada pertanyaan tentang bersketsa atau apa dari obrolan kita, mungkin teman-teman bisa tulis di komentar, nanti akan diobrolin sama Mas Zamrud. Saya lebih tepatnya menunggu pencerahan Mas Zamrud. Jadi saya lebih jadi pandunya aja. Aku aman ya, aman ya. Iya. Yuk, katanya Mas Zamrud, katanya Cak Iwan belum keramas.
Wah ini barkudanan ya ini. Habis kudanan. Iya. Jadi masih basah, terus buru-buru nyari handphone. Nah ini karena menghormati si direkam yang ngundang ya wis. Harus segera saja ya. Kalau kalau Oke. nggak menerima undangan si direkam bisa kualat tuh. Ya, itu malah Mas itu dibilang tamu. Oke, karena mungkin kalau di IG IG Live itu mungkin batas waktunya terbatas sekitar cuman 1 jam. Jadi mungkin kita langsung mulai aja ya Mas. Takutnya nanti waktunya Karena mungkin ada pertanyaan teman-teman yang nanyain sesuatu lah sama Mas Zamrud sama jangan kita. susah-susah nanyanya loh ini. Apa? Jangan susah-susah nanyanya. Open Ini semua. keluar, ini nanti keluar di ujian kok. Bu Andrea, ini mamanya Sasa, orang tua murid saya. Mas Tekun, lama nggak ketemu, rajin berkarya terus saya lihat. Hmm. Oke, Mas Pedro, Mas Pedro hadir. Ini sketser andalan Siap, kita Mas Pedro. semua. Wah, sorry, Mas Pedro, Mas Seto. Halo Mbak Na. Oke, kita langsung aja ya. Nanti sambil nyapa teman-teman yang lain. Ini Mas, ini kan sekarang lagi musim COVID. Yoi. Jujur, ini cukup ya semua sektor sih, semua sektor ekonomi, semua sektor, semua bidang itu pasti kena dampaknya. Ya. Terutama dompet kita. Dompet saya sangat terasa karena masalah COVID ini. Tapi di satu sisi, selain itu juga pasti teman-teman sketser, teman-teman sebenarnya bukan cuma sketser, mungkin karena bahasan kita malam ini tentang sketser, jadi kita lebih banyak bicara tentang teman-teman sketser. Tapi saya rasa teman-teman di luar sketser seperti teman-teman pelukis segala macam, pematung dan kesenian lain itu juga akan sangat terasa efeknya, baik dari segi penghasilan. Menurut saya sih dari segi penghasilan yang pasti sangat terasa. Gini, menurut Mas Zamrud, gimana kondisi seperti sekarang kita orang-orang sketsa apa ya Ayo, gimana? apa ya Gimana? menjalaninya menjalaninya Bahasa kerennya memanage ya. ya. Oke, oke. Pokoknya ada hal yang menarik kalau tadi Bung Deskam ngobrolin tentang apa masalah dompet itu monggo lah itu dapur masing-masing saya nggak akan ikut. Tapi tapi kalau udah ngomongin strategi bagaimana manage di masa pandemi, saya menyebutnya masa pandemi ya. Takut musim itu pokoknya musiman nanti terulang lagi itu. Ya Jadi benar ya, pandemi. kata-kata ini masa pandemi segera berlalu. Memang benar semuanya terkena imbasnya, tidak terkecuali. Tinggal porsinya gede, kecil, pendek, lama, imbasnya semua kena. Ya. Yang terjadi sekarang sketsa itu kita melihat persentasenya ada di yang paling gampang mendeteksinya sebenarnya ada di media sosial, Bung Geskam. Iya. Ya karena sampai hari ini dari awal Maret atau sebelumnya mulai bergulir masa pandemi corona itu nyaris tidak pernah sepi yang namanya medsos baik Instagram, Facebook itu full dengan sketch. Artinya sebenarnya untuk pandemi ini tidak menghalangi teman-teman pelaku sketsa, artis sketch ini untuk membuat sketch yang terbaiknya. Karena melihat dari salah satu parameternya di medsos ini, lu kok nggak anu ya, nggak begitu signifikan pengaruhnya. Hanya saja polanya yang berbeda. Kalau di sebelumnya mungkin kita kumpul-kumpul bareng on the spot, sketch bareng-bareng gitu ya, ke tempat, ke pasar, kemana, ke tempat wisata atau manapun jalan gitu, jalan sambil sambil nyeket. Nah, yang terjadi dalam sekian bulan terakhir ini
yang paling digemari, paling dipilih, kemudian paling memungkinkan satu itu sketsa dari rumah. Kalimat ini dipilih, sketsa dari rumah. Karena kita harus mendukung juga yang hashtag tagar di rumah aja. Itu yang menjamin dan mendukung program kesehatan bersama. Kemudian selain ketika di rumah, eh, yang lebih spesifik lagi ditempuh dengan pola virtual sketch, virtual sketch dengan objek mengambil image foto dari Google, dari foto dokumentasi masing-masing, itu kemudian diolah menjadi sketch. Dan ini sangat-sangat luar biasa gerakannya. Bahkan beberapa kali teman-teman pelaku sketch nih, orang-orang, kalau saya nyebutin namanya ini pasti Bung Deskam kenal banget ini. Satu yang pernah saya ikut langsung itu ya workshopnya Bung Artian. Oh ya, ha. Bung Artian ini dia nonstop ini. Di masa pandemi ya tetap berbagi semangat gitu kan. Kemudian Jaket teman-teman terus pokoknya. iya, pokoknya full. Terus juga teman-teman dari berbagai komunitas. Saya melihatnya karena terkumpul dengan komunitas. Nanti kita mungkin akan ngobrol tentang komunitas ya. Tapi kita startnya ini di masa pandemi ini teman-teman, kalau tadi sudah muncul beberapa nama, ada Mas Seto Parama Arto, kemudian termasuk tadi ada Mas Pedro, Mas Pedro, Mas Kak Iqbal, Iman. kemudian Mas Bambang Harsono, semuanya, termasuk Bung Deskam juga yang nonstop kan. Ini perusuh nomor satu. Perusuh nomor satu. Nah ini terpantau karena di medsos itu sebenarnya parameter sederhana bahwa proses membuat skate tidak terhalang, tidak terhambat. Meskipun faktor-faktor lain yang mempengaruhi ikut bergulir, tapi skate terus berlangsung. Skate menjadi passion, menjadi kebutuhan juga. Jadi tidak lantaran pandemi kemudian di rumah mati langkah, mati kutu, ya, skakmat istilahnya gitu ya. Justru beberapa postingan teman-teman kita ini menyemangati semua. Ini baru ngomongin di masa pandemi. Nanti ngomongin betapa kerennya postingan-postingan teman-teman ini yang sifatnya sistemik. Ketika diberi tampilan sketsa-sketsa terbaik dari teman-teman itu di halaman Facebook, kemudian Instagram, ini semua merubah kondisi yang tadinya sedih, yang tadinya gelisah, tadinya gundah, tiba-tiba melihat sketch jadi agak lebih senang, seger gitu. Enak. Ya, bagus, nggak akan marah gitu. Sketchnya keren. Lebih kan? membahagiakan ya setelah lihat sketsa. Sketch membahagiakan, betul Bung. Ya mungkin gambarnya kayak gitu Bung. Jadi bergulirnya sketch yang ada dilihat di medsos, kemudian yang ngomongin pasar tidak terdeteksi secara nyata, tapi mungkin akan bercerita. Bahkan di pandemi ini beberapa order sketch terus bergulir. Ya terdeteksi beberapa kawan kita juga, artinya ada kesempatan. Tapi kalau kesulitan yang tadi disebutkan Bung Deskam, kita tidak akan masuk lebih detail lagi, tidak akan intervensi. Tapi motivasi pelaku sketsa, motivasi artis sketser ini menjadi penting untuk dunia yang lewat media sosial itu benar-benar ditempuh oleh teman-teman kita ini sangat efektif. Terus yang jadi pertanyaan juga Mas, kalau biasanya ya jujur teman-teman itu kan bersketsa biasanya on the spot, karena dianggap sketsa on the spot itu lebih punya greget sih ya daripada lewat foto. Menurutku loh ya, ada orang yang suka melihat melalui foto. Saya nggak berani mengatakan salah atau benar, itu persepsi masing-masing dan rasanya masing-masing kan setiap orang kan berbeda. Tapi banyak teman-teman kan kita itu kalau sketsa itu on the spot, datang langsung ke lokasi akan lebih melihat bentuknya itu ada rasa tersendiri gitu loh lah. Bagaimana kebiasaan on the spot itu dipindahkan menjadi dari foto. Kadang kan rasanya beda Mas, beda rasa gitu loh. Kayaknya sih menurutku nggak ngerti teman-teman apakah merasakan hal yang sama gitu loh. Tapi ada beberapa teman yang bercerita
rasanya kok aneh ya. Biasanya aku datang lihat langsung, sekarang melalui foto. Dulu aku selalu teriak-teriak nyeket itu ya on the spot, tapi dengan kondisi seperti ini kok gimana gitu loh lah. Gimana itu Mas? Kalau kalau ngomongin greget itu ya eh, greget itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, nggak bisa dinilai dengan apa ya digantikan dengan hal lain. Kalau memang greget, on the spot menjadi syarat sesuatu sketsa itu tadi bahasa kita greget ya. Kalau bahasa Hmm. Indonesia apa ya Mas Biskam ya? Apa ya Bung? Eh, Greget itu punya feel, ya gue punya tumbuh banget rasa. gitu ya. Nah ini Ya. kebetulan ada Mas Mas Bambu nih, Mas Bambang Bojoro nyimak bareng di sini nanti sambil sambil urun rembuk mungkin di sini. Ini Mas Bambu kurator beberapa kali mengkuratori pameran sketsa yang cukup besar. Nah, Hmm. greget ini memang tidak bisa ditukar dengan peran yang lain. Artinya virtual sketch itu tidak lantas menjadi hal yang mutlak menggantikan Bung Deskal. Tapi ini bisa Hmm. menjadikan alternatif. Karena beberapa hal yang menyaratkan bahwa sketsa itu harus on the spot masih ada yang berlaku. Makanya tadi sub besarnya adalah sketsa di rumah. Apa yang kita sketch, kita lakukan. Tetapi ketika ketika virtual sketch menjadi salah satu cara untuk membuat sketch, tetap kita tempatkan pada salah satu upaya untuk membuat sketch. Jadi gregetnya nanti akan di masing-masing zonanya akan ketemu. Meskipun nanti ketika ketika suasana kondusif kembali akan terpilah kebiasaan lama kita untuk melakukan sketsa on the spot tetap bergulir. Itu kangen-kangenan berat itu. Kumpulan Iya, kangen. orang bahkan ini sudah nggak tahan, mungkin ada yang numpuk kertas satu gudang gitu, alat-alat sketsa yang sangat banyak gitu. Pokoknya mau balas dendam ini. Ya, kayak Iya, iya, oke, Pak. Mas Wahyu juga ini juga sudah dendam membara, dia pengen nyoket bareng. Ya, tapi saat ini virtual skate menjadi pilihan kita menempatkan kepada pilihan untuk melakukan proses kreatif yang nilai plusnya proses kreatif yang bisa kita lakukan ya virtual skate. Meskipun yang ngintip-ngintip, memang feel-nya tidak ada di lokasi, tapi secara visual terlatih ketika akan. Saya ingat ini ada Mas Bambu nih. Saya ingat ketika ngobrol dengan Mas Bambu, ngobrol tentang sketsa itu ya kamera merekam, mata kita itu merekam apa yang kita lihat. Baik itu dalam dalam tanda kutip istilah merekam suasana, merekam sejarah, kemudian merekam situs atau tempat. Itu sketsa. Saya setuju dengan pendapat dan statement Mas Bambang Bujono, Mas Bambu. Sketsa itu ya kamera melihat. Kita diberi mata untuk merekam, kemudian ditransfer ke kertas, ke media sketsa. Nah itulah hasil rekam bentuknya sketsa. Sketsa. Jadi kira-kira gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Amelia. Sebenarnya pertanyaannya udah ada di atas, Mas. Cuman tadi sempat kecatat intinya gini, pada masa pandemik ini apakah seniman terhambat dalam membuat sketsa? Sebenarnya terjawab Gitu. tadi ya. Artinya Ya. tingkat terhambat atau tidak, kita punya upaya. Ya terhambat dalam tanda kutip kreatif, ya pasti kelebihan dari pelaku sketsa, kelebihan dari orang yang tadi punya passion nyeket, itu nggak bisa dimatikan. Nggak nyeket di jalan, di kamar, diem yo ngambil kertas, ngambil alat sket. Oh, kadang itu yang lucu di yang sering kita lakukan ya di perjalanan, di kereta, di bis, di angkutan umum. Yang susah itu kalau nyeket sambil nyetir motor nggak bisa. Nggak bisa. Makanya cuma bikin video kalau aku. Ini beberapa kali kita lihat postingan dari kawan kita. Ini Mas Iqbal Amirda. Ah, Ya setiap di mobil ngetem, nganterin istrinya belanja, nganterin ke pasar, Bung ya, Atian juga. Itu memanfaatkan waktu waktu. yang menit saja untuk menyeket. Artinya memang tidak terhambat. Proses kreatif para sketser ini bergulir sangat luar biasa. Keren ini, keren. Jadi hambatan sih tidak tersignifikan, cuma butuh kita untuk meyakinkan bahwa sketsa ini bukan sekedar apa ya kebiasaan saja, tapi tumbuh dan besar sebagai passion.
Kalau saya sih tertarik sebenarnya gini, dari banyak komunitas, kita lihat di media sosial, banyak komunitas sketsa sekarang itu berlomba-lomba membuat kegiatan sketsa sketsa di rumah. Dan menurut saya itu sebuah apa ya? Sesuatu yang sangat positif, sesuatu yang sangat penting untuk terus digulirkan. Bagaimana bahwa seperti yang Mas Zamrud tadi bilang bahwa sketsa dari rumah dengan dari foto segala macam. Mereka membuat kegiatan-kegiatan seperti itu gitu loh. Dan benar sih kata Mas Zamrud, kupikir itu sangat menarik untuk terus digulirkan gitu loh. Terus apalagi ya, mungkin sambil teman-teman kalau ada sesuatu yang ditanyakan di sini itu silahkan loh ya, silahkan. Kita tidak terbatas hanya obrolan sketsa saat pandemi aja gitu. Tapi Itu juga aja. boleh ngomong rumah tangga loh ini. Jangan, kalau masalah ekonomi rumah tangga saya nggak bisa membantu. Oke, Bung Deska melengkapi tadi yang apa sekitar dari rumah. Bahkan ini sambil infokan apa informasi lanjutan. Bahkan di Galeri Nasional pun membuka ruang untuk melakukan sekitar dari rumah. Ada challenge-nya, ada tantangannya, semacam kompetisi sederhana gitu. Oh Nanti iya iya iya. yang terpilih itu mendapatkan apresiasi bentuk hadiah sesuatu dari Garnas yang akan dikirim ke beberapa karya sketsa yang terpilih. Artinya diakomodir, semua tempat mengakomodir sketsa dari rumah. Bahkan bahkan ini menjadi kejadian yang luar biasa yang baru kali ini dalam sejarah orang dalam sekian bulan nyeket, mungkin lebih dominan nyeket dari rumah. Hmm. Artinya komunitas-komunitas yang tadinya berkumpul banyak kemudian tersebar menjadi sub-sub kecilnya ke rumah, itu kalau dibukukan sketsa dari rumah dalam 3 bulan itu menjadi buku yang sangat luar biasa dan ini baru terjadi dalam sejarah. Sketsa dilakukan di rumah hampir semua melakukan. Karena tapi mungkin kejadian ini juga sama sih Mas. Saya lihat postingan dari sketser-sketser dari Brasil ya, yang saya beberapa kenal dan saya tahu orangnya. Mereka sebenarnya juga bercerita, mereka merasakan hal yang sama, merasakan sesuatu kejanggalan sebenarnya dalam bersketsa, di mana mereka biasa bersketsa langsung, tetapi mereka sekarang tidak bisa langsung. Kalau kita ya kayak ada nyeket ya paling jemuran tetangga, gambarnya kolor dan daleman gitu loh. Itu kan jadi ya gimana, tapi karena memang adanya itu. Cuman dari teman-teman yang sketser dari luar pun juga kemarin dari postingannya mereka juga bercerita bahwa ini sesuatu yang sangat menjengkelkan bagi mereka gitu loh, karena itu tadi yang biasa mereka mendapatkan feel di luar ruangan saat membuat sketsa, mereka tidak mendapatkan feel itu. Tapi karena di Brasil sendiri kan sebenarnya juga kasus pandemi ini juga cukup tinggi, jadi mereka juga cukup ketat. Beberapa tempat katanya lockdown di Brasil itu gitu loh. Nah itu juga berpengaruh. Nah akhirnya balik lagi itu jadi kayak suka duka kita bersketsa gitu loh. Nah Ya. kadang gini jujur ya, menghilangkan rasa dukanya bersketsa di rumah itu loh Mas. Karena jujur tidak sebebas merdeka seperti kalau di luar rumah. Itu Tapi loh, apalagi kan ada yang menarik Bung Deskam, yang mungkin kita kadang terlupa ya. Di setiap sisi kekurangan pasti ada kelebihan, itu prinsip yang harus kita pegang kan. Pasti dalam sisi susah kita pasti ada sisi lebih yang sementara tersimpan atau belum muncul dari kita. Greget yang tadi ditempuh dengan cara kumpul bareng, diskusi bareng, hari ini memang harus menggunakan alternatif sharing gitu, diskusi dengan kawan via daring, via online gitu kan, via WhatsApp kah, via Facebook kah, via Instagram kah, atau yang lain yang lebih memungkinkan, karena kita tidak mungkin bertemu secara fisik.
Mm-mm. Tidak mungkin bertemu secara fisik, tapi karya kita bertemu dalam sebuah media sosial. Media sosial. Jadi tetap ada pertemuan itu. Mungkin nanti ngobrolin ngobrolin oh greget ya. Oke lah kita mau greget di sketa on the spot bareng-bareng saat ini menjadi sebuah kerinduan yang berat gitu. Seperti ditinggal pacar sekian lama, ditinggal kekasih sekian lama itu kan ya, rasanya kangen berat itu kan. Apakah Malam minggu jangan ngobrol tentang pacar, kasihan yang jomblo-jomblo yo. Tapi menarik sih. Aku jadi ingat Galeri Nasional kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu kan mengadakan battle sketch itu loh Mas. Ya, ya. Di Ya, rangkaian acara festival sketa. ya. Betul di festival sketsa itu kan battle sketch. Apakah sebenarnya itu jadi bisa dijadikan sebuah acara virtual di mana setiap orang sebenarnya ada satu, katakan gini, dari timnya Mas Zamrud ya istilahnya gambarannya gampangnya dari timnya Mas Zamrud bikin nama siapa yang daftar terus dikocok nomor 1 dapat nomor berapa gitu, terus mereka akhirnya battle. Apakah itu bisa dilakukan secara virtual sebenarnya supaya gini menumbuhkan, menghilangkan kejenuhan yang hanya nyeket untuk saya sendiri, saya posting, nyeket saya sendiri, saya posting. Jadi kalau ada battle gitu kan mungkin agak sedikit gereng gitu loh. Kalau mungkin ya. Oke, semuanya serba mungkin. Sebenarnya ini sudah dilakukan, Bung Deskam, dilakukan teman-teman kita dengan biasanya diawali di statusnya menerima tantangan siapa gitu. Misalnya waktu itu kan Iya. Arvin Trihandono mengajak Anda, menantang Anda, sebutkan namanya gitu. Ini sudah dilakukan. Tapi tidak dalam arti battle itu harus ketemu 1 lawan 1, tidak. Nah, battle dalam wilayah ini, dalam area ini, battle itu menjadi kebersamaan. Ngajak bareng-bareng, ayo mbok rame-rame nyeket dengan satu tema atau satu objek atau satu kurun waktu. Ini sudah dilakukan teman-teman dan ini cukup keren. Artinya nanti dalam hitungan waktu bisa dilakukan mengakomodir data, mengakomodir visual. Berapa hari yang lalu atau mungkin saya lupa hari ini atau hari kemarin gitu, saya komen terhadap Tatas dari Semarang karena membuat gambar kemudian tentang beberapa tempat dari virtual. Saya mengusulkan di halaman medsos beliau itu, wah ini kalau dikumpulkan tentang Bali. Karena beberapa saya lihat banyak sekali teman-teman pelaku sketsa ini, artis sketsa ini membuat virtual sketch tentang Bali. Kan kebayang dalam 1 bulan ketika semua orang yang virtual sketch itu membuat tentang Bali, membuat visual tentang Bali, dilakukan menjadi e-katalog misalnya, itu keren sekali. Tadi baru saya cetuskan di Facebooknya Mas Tatas. Oh ya. Iya Mas Tatas memang juga aktif sih. Ya, jadi semacam kumpulan ya, katalog sketsa virtual kita bentuk supaya, karena kan saat ini kita masih belum memungkinkan untuk mencetak dalam bentuk cetak fisik. Yang paling mungkin kan kelanjutan dari virtual sketch ya e-katalog atau e-book tentang sketsa virtual. Ini peluang lagi di tengah suasana yang tidak memungkinkan, sebenarnya ada sesuatu kelebihan kita, sesuatu yang lebih menjanjikan. Kita mensikapinya lebih positif, lebih termotivasi. Gitu. Oke. Terus ini pertanyaan Mbak Nah, apakah bila masa new normal dimulai, ada kemungkinan masa new normal ya Mas, bukan masa normal yang sudah selesai pandemi, new normal, apakah ada kemungkinan kumpul sketsa dan kunjungan galeri pameran diadakan kembali? Mungkin ini pertanyaan untuk tentang ya lebih ke Galeri Nasional karena kebetulan Mas Zamrud kan Galeri Nasional. Seperti ini saya juga izin dulu membawa Galeri Nasional ke enggak, ini hanya pendapat pribadi, tapi tidak ini ya Mas,
Ini hanya kira-kiranya Mas Hamru, tapi tidak menjadi jaminan gitu. Beberapa hari yang lalu kebetulan karena ngomongin dari nasional, ngomongin Garnas, saya Hmm. ditugaskan untuk ikut diskusi mensikapi kegiatan seni rupa selama pandemi ya, bareng Lee Chen Wei, kemudian Pak Hong Jin dan banyak lagi narasumber di sana. Dan hampir semua tokoh-tokoh seni rupa, pengamat kumpul di webinar, di Zoom meeting itu. Ini sempat dibahas. Kita harus menjawab pertanyaan tadi. Tetap prinsip yang pertama kita mengharuskan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Hmm. Jika dimungkinkan, baru tadi saya baca ada pergub, saya lupa pergub nomor berapa, 51 atau berapa yang baru muncul tentang mengatur persentase kunjungan, persentase aktivitas, termasuk salah satunya adalah tentang aktivitas di tempat budaya. Berarti karena sebagai tempat Hmm. dan pusat aktivitas seni rupa, tempat pameran menjadi salah satu objeknya di situ. Objek sekaligus subjeknya. Nah, nanti mengakomodir kita terus bergulir ini sedang mempersiapkan. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin berkepanjangan di masa masa pandemi, masa new normal. Sebenarnya ingin normal lagi, Bung Deska. Ingin normal. Hmm. Nanti nanti pelan-pelan semua tempat budaya, tempat galeri dan tempat-tempat yang terkait dengan seni rupa, lebih khususnya pada skate nantinya, itu akan kembali membuka ruang secara lebih lebih baik. Nanti pasti satu harus patuh kepada protokol kesehatan. Ya paling cara yang paling mudah kita kita ikuti ya di tengah semua lembaga masuk Garnas yang harus lebih proaktif, kita sedang kadang-kadang malah hiperaktif kita itu ya, hiperaktif menyegerakan gimana caranya supaya ruang Garnas itu artinya Garnas itu sebagai tempat yang bisa segera kondusif karena menjadi parameter banyak tempat gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang paling kita temui ya tetap masker pakai, sering cuci tangan dan hand sanitizer. Ya gampang kalau Hmm. datang ya bawa makanan sendiri gitu kan. Terus tidak mengurangi paparan langsung, pertemuan langsung. Terus kemudian ada beberapa poin di protokol kesehatan itu. Jadi ini yang paling paling mungkin kita lakukan. Nanti tetap kita berharap segera kita kumpul. Bahkan saya yakin kok kerinduan-kerinduan yang numpuk itu jangan sampai jadi fosil gitu. Membatu keras. Jangan sampai membantu aja. Kita hancurin supaya jadi sebuah kelembutan yang lebih lebih eksotis gitu loh. Benar. Tapi memang saya pikir postingan dari teman-teman yang banyak memposting tentang sketsa dari rumah itu sebuah semangat positif di mana pelaku seni mungkin kalau dokter melakukan semangat positifnya dengan memberikan bantuan pengobatan, ya kan? Ya, Terus ada juga beberapa temanku itu mengadakan kayak sumbangan, mempunyai sumbangan, terus melakukan kayak apa ya, ngumpulin uang gitu, terus dibelikan nasi apa segala macam dibagi-bagi. Mungkin sketser itu juga melakukannya dengan cara ya melakukan sketsa dan itu bentuk dukungan positif terhadap kondisi supaya dalam arti gini, supaya kita tidak jangan sampai mati kutu karena masa pandemi ini, karena kalau mati kutu ya mental kita mati down, otomatis apa ya, karya kita juga akan sangat jatuh sekali menurutku secara secara psikologi lah, secara psikologi akan sangat berpengaruh menurutku. Kalau aku oh, sih mikirnya itu. jadi tadi kelanjutan kelanjutan itu statement tentang sketsa membahagiakan. Paling tidak obat tentang sedih, tentang gelisah, tentang gundah sudah terpenuhi dari sketsa yang muncul di media sosial. Tapi tidak boleh lupa, tidak boleh lupa. Sketsa hari ini kan lintas profesi, Bu. Jadi bukan hanya orang-orang pelaku seni rupa saja yang melakukan pengobatan itu. Semua profesi melakukannya, mau dokter, mau ini saya beberapa dokter, bahkan ada di kami salah satu dokter yang ikut ikut andil di sini.
Ini namanya Mbak Komang Sari ya. Itu Hmm. dia dokter tapi mau aktivitas kayak ya, pengobatan pengobatan dia pengobatan kebahagiaan dilakukan lintas lintas profesi, kemudian lintas lintas daerah, kemudian lintas media dilakukan dalam dalam proses bersketsa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut andil dalam tadi kalau Bung Desa menyebutkan pengobatan yang membahagiakan. Iya, betul. Benar, sketsa pengobatan yang membahagiakan banyak orang, bukan hanya si sketser itu sendiri. Bahkan kemarin sempat 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 ide muncul, tapi mudah-mudahan ini ada yang menyambut dengan baik, gayung bersambut gitu. Saya sempat melontarkan ide arisan sketsa. Gimana Jadi itu Mas arisan sketsa? arisan sketsa itu para para sketser itu eh, mengumpulkan, menghimpun sketsa-sketsa, kemudian hasilnya untuk didonasikan. Donasikan Hmm. bisa didonasikan secara internal kawan-kawan artis skate atau skater, bisa juga didonasikan kepada eksternalnya, kepada masyarakat lain di sekitar skater itu. Jadi semua Kalau kalau yang kemarin itu kan ada acara arisan arisan karya kalau nggak salah atau arisan apa yang museum macan itu loh Mas. oh iya ada, itu ada, betul. Iya. Betul. Itu Nah, kalau dan itu kalau memang kita inginkan sebagai sebagai lingkup profesi, ya. artinya khusus skate, kemudian kita himpun. Kalau membuat membuat e-katalog kan jauh lebih mudah. Jadi semuanya nanti diwadahkan dalam satu satu halaman medsos gitu ya. Di medsos semua yang arisan ikut masuk ke sini. Nanti nah itu Hmm. mau dilontarkan. Mudah-mudahan cepat bersambut ide-ide itu. Tapi ini sisi ada pendapat positif yang menurutku menarik dari sketch drawing. Merekam suasana bosannya work from home juga asik, catatan momen langkah dalam sejarah. Karena memang mungkin ini salah satu masa pandemi yang cukup menakutkan, yang sangat terekam, yang pasti akan terekam dalam sejarah manusia, di mana bahwa kalau kita ikut andil di dalamnya dalam hal positif dengan sketsa, ya kita pun ikut merekam sejarah jejak kita juga gitu loh menurutku. Jadi ya momen ini ada sisi negatif, di mana dalam arti negatif bahwa masa pandemi yang kita harus kuat, tapi di sisi positif kita juga harus merekam sejarah positif sebagai para pelaku sketsa. Menurutku seperti itu. Benar sih, menurutku ini sangat positif banget. Ya, Dan tapi ini hebat sejarah menurutku. yang bersejarah baru kali ini ya. Baru kali ini. Ya, Di tengah ini keren kebosanan, ini. di tengah kebosanan tetapi ada sejarah tercipta yang baru kan. Iya, betul. Sebuah sejarah baru di sketsa kita gitu loh. Terus ada ini dari Nia Wahyu. Pak, bagaimana jika di masa pandemi menurut saya bisa selalu mengasah kepekaan sketch dengan membuat sketsa yang tema imajinatif. Jadi tidak harus membuat sketsa dalam objek atau pendekatan visual. Pertanyaan ini kayaknya ya pertanyaan atau pendapat lah. Ini sepertinya sudah banyak dilakukan sama Mas Iwan. Dan waktu itu Galeri Nasional, waktu acara sketsa, pameran sketsa yang besar itu, kan ada sketsa imajinatif ya kalau nggak salah waktu itu kan. Banyak yang ikut juga gitu loh. Lah, menurut Mas Hamrud, gimana dengan itu? Kalau membicarakan sketsa ya, sketsa kemudian secara lebih spesifik lagi, saya pikir sketsa yang disebut imajinatif itu lebih cenderung kepada melatih skill. Kemudian Hmm. apa yang disampaikan Mas Bambang Bujono, Mas Bambu tadi bahwa sketsa itu adalah kamera Hmm. merekam event, merekam situs, merekam situasi, kemudian merekam sejarah, itu kan. Dan ini juga dilakukan oleh salah salah satu maestro kita, Pak Ipe Ma'ruf. Itu Pak Ipe Ma'ruf seringkali melakukan sketsa yang ada dalam imajinasinya. Sketsa ketika dia masih kecil dibawa berlari ke sana kemari, kemudian dikejar-kejar pasukan, ceritanya pasukan Belanda gitu ya. Harus Hmm. mengungsi ke sini, dia visualkan. Tapi ini sketsa dalam arti tidak sketsa on the spot.
Jadi mengasah skill betul sebagai solusi untuk membiasakan skill. Karena eh, mau tidak mau update Hmm. skill kita harus dibiasakan dengan berulang-ulang menggambar berbagai macam model agar di tempat nanti di on the spot itu memudahkan kita untuk merekam apa yang terjadi di depan kita. Apalagi kalau kalau sketsa, membuat sket objeknya misalnya orang di pasar sedang digambar belum selesai gitu kan, sementara kita tidak terlatih, bahkan kecepatan kita disalahkan oleh pedagang itu pergi gitu, pergi dari tempat Hmm. duduk misalnya gitu. Baru seket separuh jadi, punggungnya belum, kemudian kepalanya belum, atau gimana gitu, orangnya pergi gitu. Dan ini pernah saya alami, mungkin Nah, Bung Gisel juga ngalami waktu masih kuliah kan. pasti, pasti. Itu ngasem itu objek yang begitu menjengkelkan kalau kita kita nggak pinter-pinter merekam dengan kuat yang yang ada di depan kita. Karena tadi skate itu bukan bukan sekedar orang-orang nggak ngelihat objek, itu tadi kan merekam, lihat dalam sekian detik direkam, kemudian saya sambil lihat. Jadi kerjanya kerja kerja produktif, kompilasi dari semua semua unsur. Itu skate. Hmm. Nah, sekarang Iya sih. variannya lebih keren lagi sekarang, bukan hanya spot garis, tapi kemudian ada ya mungkin kita ngobrolin ya, ada unsur warna di situ. Kemudian ya kita mungkin saya dulu dan Bung Deska mungkin mengalami ketika skate itu di akademis ya, itu Hmm. kita dipaksa, diharuskan, kemudian diwajibkan untuk menguasai garis dulu, kan gitu. Pasti. Karena Ya. unsur. Tapi hari ini kita tidak lagi ngobrolin unsur teknis saja, tapi banyak hal. Tadi Mas apa Bung Detken udah ngobrolin di depan tentang komunitas. Hmm. Kita hari ini membahagiakan, merekam, Betul. tapi Iya. hasilnya membahagiakan. Nah kalau dulu kan ingat ya, nyeket di pasar Ngasem nggak punya uang gitu kan, ada turis Hmm. dijual satu lembar 10.000 gitu kan. Kan lumayan. Lumayan. Lumayan, makan masih 1.500 waktu itu kan. Iya, zaman kos itu ingat. Lumayan buat Kucingan terakhir ujung-ujungnya. selembar sketa buat terakhir teman-teman yang nyeket bareng gitu. Nah, ini Nah, seringkali, maaf ini seringkali kita lakukan, kami lakukan iya, ketika iya, memang. hari itu sketsa tidak dilihat dari menjual dan makannya enggak ya, tapi kita melihat sketsa itu benar-benar membahagiakan kok. Iya. Asli. Jadi Aku pun juga pernah merasakan, Mas. Jadi waktu itu pulang dari sekolah, aku kebetulan motor lagi rusak. Terus aku itu di busway iseng-iseng nyeket. Terus aku ada dua bapak-bapak tak sket. Sebenarnya juga bukan sket wajah, hanya sket suasana. Tapi bapak-bapak itu tertarik dan satu lembar berapa ya? A4. Enggak, A5, satu lembar A5, dia mau bayar 70.000. Padahal dari sketsa iseng-iseng ada aku. ya, 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 kadang itu jadi sesuatu yang bukan soal uangnya sih, tapi ya, ada sebuah apresiasi di mana sketsa sudah mulai diterima sebagai sesuatu yang bercerita gitu loh buat orang lain juga. ini kita tarik dari perspektifnya membahagiakan tadi ya. Ada Iya. simbolisme membahagiakan di kedua belah pihak gitu kan. Ah, Yang iya. yang kedapatan punya sketnya yo seneng gitu kan. Seneng. Kemudian aku sedikit cerita tentang salah satu maestro skate kita ini, ngomongin skate sama membahagiakan. Nah, ini mohon maaf nih, Master IP Ma'ruf nih saya ceritakan di sini gitu. Karena saya kebetulan sangat sering ngobrol dengan beliau, ke rumahnya, kemudian sering ngobrol alur gitulah ya. Ini buat seorang eh, tokoh sketsa IP Ma'ruf, membahagiakan itu dia nyeket kemudian dia kasihkan orang yang nyeket, ketika orang yang skate, ketika orang sketsa itu menjadi objeknya itu senang, itu itu udah seneng banget, ini sudah nggak terukur lagi, jadi tidak harus Iya, betul. dinominalkan. Bahkan Pak Dengan seorang uang. Pak IP itu nggak mau, kalau dia udah seneng, wah, aku bayar, nggak mau. Ini Benar. jadi kapasitas membahagiakan kan ragamnya banyak. Iya, Nah, benar. jadi mutualisme yang nyeket yo seneng,
yang Mm-mm. diseket sebagai subjek atau mungkin orang yang menerima seket itu bahagia. Bahagia. Hmm. Membuat orang bahagia itu kan murah gitu loh, dan membuat kita bahagia juga murah gitu loh sebenarnya, nggak Dan perlu banyak jarang-jarang keluar kan, uang gitu loh. jarang-jarang orang di seket itu kesel marah itu jarang. Iya, Kecuali mereka benar. lagi nganggur itu kan, gambar orang sebelum jadi gambar apa baru marah itu. Nah, iya sih memang beda. Tapi ada di beberapa negara, Mas. Hmm. Eh, ada di beberapa negara yang aku datang itu memang di situ istilahnya gini. Aku udah diceritain juga bahwa di situ memang harus cukup hati-hati. Di beberapa tempat itu memang agak agak apa ya istilahnya? Agak agak ketat gitu loh. Kita gambar, kita motret segala macam memang tidak semua gitu loh. Itu tidak semuanya bisa. Ya ini hanya pengalaman tapi lebih banyak yang nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi termasuk di sekitar kita juga iya. Contohnya misalnya ya, ada kedutaan besar, kemudian ya karena terkait dengan faktor kewaspadaan ya, mereka punya protapnya. Ketika orang Hmm, memfoto, ini kan nyekat itu dianggap tadi merekam foto gitu kan. iya benar. Nah, kayak kemudian contohnya kalau kalau misal kita nyekat di kedutaan besar Amerika itu di Medan Merdeka Selatan di Hmm, seberangnya, pasti kan didatangi petugas. pasti iya benar. Kemudian Di di mall beberapa pun daerah, pernah didatengin aku. ya jadi Dibawa, dipikir aku mau pemetaan. Aku bilang, Pak, daripada gitu, mending saya foto beres. Saya benar bilang gitu. jadi Tapi ya itu persepsi. ini lucunya gitu. Jadi termasuk yang imbasnya dulu pas ada ide dari teman-teman pelaku sketsa bahwa bisa nggak ya skater itu punya kartu kayak wartawan gitu kan, ya, kan punya bebas juga. Ya, karena ini sketsa ini kan bukan unsur politik. Kalau mau Iya, jadi unsur politik nanti ada partai sketsa Indonesia itu kan banyak banget itu, banyak banget tuh. Itu kadernya banyak bener itu. kadernya banyak. Banyak banget. Benar sih. Jadi Oh jadi ya, partai kita itu. uh, Ngomong aja ini ngalor ada gitu. pertanyaan. Oke Ini oke. ada pertanyaan dari Mas Paulus. Mas Paulus ini memang saya kenal orangnya. Dia itu orang awam dan dia kenal baik sama Romo Muji. Ya ya. Romo Muji itu kan juga salah satu skater yang menurut saya benar-benar tarikan garisnya itu satu kali tarikan tapi bisa menyelesaikan dalam satu bentuk secara utuh, dan ruhnya itu benar-benar sangat, saya nggak ngerti bisa dapat. Hmm. Terus dia pernah dapat bukunya tentang karyanya Romo Muji. Lah, Mas menyambung pertanyaan saya di atas yang tadi tentang Romo Muji, kebanyakan sketsa tidak memaparkan isi hatinya dalam sketsa tersebut. Tetapi kita orang awam nggak ngerti. Jadi sebaiknya di setiap sketsa diberikan curahan hatinya. Jadi seperti kasih tulisan pendek atau apa tentang sesuatu yang dibikin sketsanya. Karena Romo Muji kan ada beberapa sketsa imajinatif, ada beberapa sketsa bercerita abstraksi yang tidak real sesuai objeknya gitu loh. Monggo, Ini ini masukannya. ini penting, Bung Deskam. Hmm. Saya bukan sekaligus menjawab, ini sekaligus menjawab merespon komen dari Mas Bambu nih, Mas Bambang Bujono. Ini salah satu apa eh, panutan kita nih dalam sketsa ini. Kita Maha mungkin gurunya lah. master gitu kan. Jadi kalau menurut beliau ini eh, teman-teman termasuk kita ini, aku menyeket karena itu aku ada ya, ya itu betul statement yang Ah, sangat iya, betul. Ya, aku nyeket karena aku ada, membuktikan bahwa kita tidak mati. Bahkan di tengah kondisi yang begini pun tetap tetap bergulir tadi, tetap jalan, tetap membahagiakan. benar. Ya. Nah, lanjut tadi yang pertanyaan yang disampaikan Bung Deskam. Ini ada catatan penting. Kita saya mengulik dari beberapa poin yang ada di Indonesia Sketchers. Hmm. Indonesia Sketchers itu salah satu komunitas yang memulai untuk mengkampanyekan, untuk memasyarakatkan komunitas sketsa. Bahkan saya pernah bergabung di tahun 2009 dulu sebenarnya. Waktu itu kalau nggak Hmm. salah saya ketemu namanya Mbak Atit, tapi hanya beberapa kali namanya Mbak Atit Hmm. kalau nggak salah. Eh, beberapa kali event termasuk di Bekasi di GOR gitu ya, di Stadion Bekasi yang lama gitu ya. Waktu itu belum dibugar. Hmm. Saya ikut nyeket di sana. Karena saya hobi nyeket,
digaras waktu itu saya yang nyeket saya doang gitu kan. Karena kebiasaan itu kan nggak bisa mati mati langsung gitu kan. Tapi saya tetap Benar. coret-coret. Jadi setiap hari saya nyeket nyeket lagi duduk tenang ya daripada bengong coret-coret gitu. Nah ini salah satu klausul yang ada di Indonesia Sketches itu memberikan keterangan pada sketsa. Ini menjadi catatan penting buat kita. Bagaimana sketsa itu tadi bukan hanya sekedar merekam visual, tetapi memberikan data. Misalnya kalau bagi para mahasiswa atau sketsa yang ada di kampus-kampus itu kan ngumpulin tugas, ya kalau bisa sebaiknya cantumkan di situ yang pertama ada eh, kapan dibuatnya, kemudian ini sketsa apa, di mana. Syukur-syukur tadi tambahannya ada arah catatan di situ. Meskipun ini sifatnya tidak mutlak, tapi akan mempermudah orang untuk mempersepsikan. Jadi kalau tadi tujuannya untuk mendeskripsikan tentang suasana hati, bisa jadi ini mempermudah. Tapi tidak menjadi tidak mutlak. Mempermudah Iya, iya, iya gitu. Tapi nanti paling tidak rekam visual, kemudian rekam sejarah itu terbangun dengan baik dengan sketsa. Tiba-tiba saya ngeliat pasar Senen misalnya hari ini, tapi saya nggak mencantumkan. Itu next sekian 50 tahun lagi orang akan bingung. Ini sebenarnya sketch apa gimana? Orang harus bongkar-bongkar file, kemudian melakukan cross check sebenarnya ini sketsa apa. Oh ternyata setelah ketahuan di balai arsip misalnya gitu, oh sketsa pasar Senen. Nah kita bantu hari ini membuat sketsa kita menjadi penunjuk yang mudah, menjadi penunjuk sejarah yang baik untuk keberlanjutan sejarah yang betul, berikutnya. Jadi betul. tadi yang catatan hati itu nilai plus lah itu. Saya Ya, ingat Romo Budi beberapa kali juga diskusi dengan saya tentang karya tentang karya dan enak ngobrol dengan beliau gitu. hmm, Dan beberapa kali diundang menjadi undangan khusus di pameran sketsa di Galeri Nasional. Karena memang Romo Budi termasuk salah satu tokoh sketsa yang sangat sangat wow gitu karyanya, merekam tempat-tempat di luar negeri, kemudian di beberapa tempat dengan tulisan yang sangat sangat keren. hmm. Itu Om Bukan. Ya, menarik sih. Kalau pengalaman ini jadi cerita pengalaman ya. Waktu pameran Sketchaholic, waktu jejak garis kota, waktu itu saya juga bikin sketsa tentang beberapa monumen yang ada di Jakarta. Salah satunya monumen yang di Blok M, patung yang ada di dekat Blok M itu loh, yang di Senayan, Iya. yang Patung tengah-tengah. Pemuda Itu itu ya, yang bawa nah, obor itu itu. ya, itu banyak orang yang tidak tahu ternyata. Itu patung Garuda, patung pemuda membangun atau Iya. pizzaman istilahnya, karena kayak orang membawa nampan pizza, jadi istilahnya pizzaman. Itu dibangun sama Pertamina. Klise punya klise. Ternyata banyak orang yang tidak tahu. Orang malah taunya bahwa itu patung punyanya dibangun oleh Harmoko, Menteri Penerangan, karena ada gambar eh, apa kayak lambang Departemen Penerangan masa itu gitu loh. Ternyata ada salah persepsi di situ gitu loh. Dan bagi saya sketsa juga bisa menceritakan sebuah sejarah, memberikan pemahaman sejarah, memberikan sebuah pemahaman bagaimana eh, sebuah tempat itu mempunyai nilai sejarah, mempunyai nilai histori yang berbeda, sesuatu yang lain dari untuk negara itu. Contohnya saya punya sketsa itu ini apa namanya lapangan sepak bola itu Lebak Bulus yang sekarang Oke. jadi, nah itu sudah hilang sama sekali. Sekarang itu jadi stasiun MRT. Dan saya punya sketsanya dan saya merasa beruntung. Saya masih punya sketsa tempat itu gitu loh. Di situ pernah untuk dulu konsernya Metallica dan itu ada penjarahan sampai ada kekerasan segala macam tahun 90-an itu. Gitu loh. Lah, jadi ada sebuah pemahaman yang menurut saya bahwa sketsa itu memberikan cerita gitu loh, memberikan cerita menurut saya. Jadi ada Sekaligus benernya sih bahwa sketsa itu diberikan sebuah sedikit narasi. artinya tadi kembali ke baru segmen awal, sketsa itu kan merekam sejarah.
sebagai sketser, sebagai pelaku sketsa, sebagai artis sketch, punya tanggung jawab lebih di situ. Memberikan informasi terkait dengan sketch yang kita buat. Jadi bukan bukan menjadi rekam visual saja, tapi ada jejak gitu tuh. Ada rekam informasi, rekam jejak. Saya kulik lagi ya. Ini kita harus berikan informasi yang komplit seputar apa yang saya baca, apa yang saya tahu, dan apa saya alami, dan kita rasakan bareng-bareng yang Bung Deskam. Teman-teman dari Skatewalker ini ada Bung Atian, Bung Iqbal, Bung Pedro, kemudian Bung Seto dan yang lain-lainnya itu ini keren, ini keren. Mereka lakukan bukan hanya sekedar ngomongin nyeket, kemudian dimanapun, kapanpun, kalau bisa mau makan nyeket itu keren. Orang-orang itu beliau-beliaunya keren lah. Dan ini mereka menggalakkan kegiatan, aktivitas atau event-event yang salah satunya juga mengakomodir untuk merekam tempat-tempat. Dan ini dilakukan oleh komunitas sekitar, masuk kami sekitar Sagalnas. Kunjungan ke museum, kemudian selain dia merekam bangunan heritage, bangunan cagar budaya, juga mengaktifkan untuk menjadi agen informasi untuk museum-museum. Jadi sebelum kita nyeket atau mungkin selepas nyeket, informasi bukan hanya sekedar kita nyeket, tapi kita tahu tempat yang kita nyeket itu sebenarnya apa sih, sejarahnya gimana sih. Jadi upgrade skill sketsa, kemudian diikuti upgrade knowledge kita tentang objek yang kita garap. Nah ini teman-teman skateboarder melakukan, Indonesia Sketches melakukan, kami sekitar dan semua, hampir semua. Juga beberapa kawan kita di Semarang Skateboard ini ada Mas Tatas, Mas Hadi Suryo, Mbak Nana, kemudian ada Mas Iskandar di sana ya, dan satu Master Aryo ini, Pak Aryo ya, melakukan hal yang sama. Dan kita sepakat bahwa tanggung jawab seorang skater tidak berhenti kepada merekam secara visual, tetapi mempermudah di kemudian hari bahwa sejarah itu akan gampang dideteksi dengan sketsa. Ini yang target besar kita. Ini proyek besar. Meskipun tanpa kita sadari kita akan sering harus diingatkan lagi. Ngeket ada selesai ya kasih lah, kalau tanda tangan ada, terus kejadian itu di mana, misalnya Pasar Sapi Kuncen Jogja hari ini sudah nggak ada. Benar. Ini udah nggak ada. Dan dari kalau pelakunya inget itu kan kayak menghirup aroma nyeket di Pasar Sapi Kuncen itu ya kayak orang siap fight aja, nggak ada tempat duduk, di sekelilingnya maaf ya kotoran sapi gitu kan, bau sapi, tapi sket itu harus jadi di situ. Dan hari ini sudah nggak ada lagi. Dan nggak itu sensasinya malah sebenarnya bau semeriwingnya itu sensasi tersendiri. Ya? Aroma itu yang ngumpul ke kita semua. Kira-kira ya, Bung Deskam ya. Jadi tidak berhenti kepada merekam visual saja, tetapi target kita berikutnya adalah mempermudah agar sejarah ini terus dihimpun dengan lebih baik dan nantinya terjadi berkat data sketsa. Dan beberapa pelaku juga melakukan, kayak Bang Budi Dharma di Sumatera Barat sudah melakukan sketsa tempat-tempat, membukukan kemudian. Nah ini penting. Mudah-mudahan kita semua sepakat ya. Bagian membukukan ini menurut saya penting, Mas. Ini yang sering mungkin terlupakan oleh kita. Jadi kadang kita cuma punya buku sketsa atau kita punya sketsa, kita taruh, kita lupa naruh di mana. Menurut saya ini juga mohon maaf jangan sampai terjadi, karena saya sendiri juga pernah merasakan itu. Dan kemarin saya waktunya saya jalan touring sketsa touring di Lombok, 2 buku saya hilang di pantai di daerah Lombok. Itu hilang dan itu hilang kelupaan, dan saya balik ke tempat itu tuh nyari selang 2 jam. Saya nggak nemu lagi. Kebetulan karena saya lagi janjian sama teman saya yang kebetulan dari dari luar negeri, lagi kebetulan main ke Lombok, kita janjian. Saya tergesa-gesa, kelupaan bahwa saya habis nyeket di situ, bukunya saya taruh aja, kehilangan buku itu gitu loh. Tinggal sisa 20 detik, 25 menit lagi.
Oke. Sisanya udah habis, mohon maaf teman-teman, mungkin sudah akan selesai. Kita akan lanjut minggu depan. Setiap malam minggu kita akan berkencan bersama di obrolan ini. Semoga kita akan semakin baik. Oke, gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf untuk waktunya.